Ini pasti nanti dia nih bisa berkelit juga ini. Itu bukan abang saya itu. Gitu-gitu nanti dia nih pasti. Pastilah Mas. Dia karena udah hampir 10 tahun juga kan nggak jumpa. Walaupun dia sebenarnya dalam hatinya dia ini abangku, tapi dia nggak akan mungkin semudah itu untuk mengakui saya abangnya. Tapi itu nggak masalah buat saya. Jadi gini ya Mas Roy ya, belakangan hari ini masih sama nenek siluman ya. Dua padepokan ini digemparkan sama nenek iblis, nenek siluman, nenek apa lagi nih? Nenek setan. Ya, nah, setan. Ini sama semua nih, sama-sama iblis lah mereka semua ini. Semua ingin menghancurkan padepokan. Ya, saya ingin bertanya ke Mas Roy. Mas Karyo itu gurunya, mantan gurunya adiknya panjenengan ya? Berarti karena udah lama juga Mas Roy udah nggak mondok di PSS Sendang Sejagat itu. Nah, belakangan hari ini Mas Karyo itu seperti linglung. Karena kemarin itu habis ditangkap sama anggotanya nenek siluman, kemudian dibebaskan. Nah, setelah dibebaskan ternyata dia linglung Mas, seperti tidak ingat siapa jati dirinya. Dia tuh seperti dikontrol. Ya, menurut Mas siapa sih yang mengontrol Kang Mamas itu? Kalau misalkan orang kemasukan apa ya, kuda kepang kemasukan apa perewangan dia hanya sejam udah keluar ya kan Mas, udah mual-mual. Tapi ini bisa sampai 1 harian masih seperti itu Mas. Itu apa yang Mas lihat dari itu? Ada sosok berjubah, diikatkan kain putih di kepalanya, dan dia orang yang soleh. Menurut Mas seperti itu? Menurut saya seperti itu. Tapi akan tetapi mungkin untuk saat ini itu timbul karena dia berhasil untuk menguasai dirinya sendiri. Kalau dia juga sama seperti mantan muridnya, mungkin dia sudah babal habis. Gak bisa ngontrol ya Mas? Gak bisa ngontrol emosionalnya. Jadi untuk saat ini yang di belakang mantan gurunya adik saya tadi itu, ya Kang Mamas, sosok yang baik, yang bisa menguasai dirinya mantan gurunya adik saya tadi itu. Seperti itu kurang lebihnya. Saya setuju sih, sepakat dengan apa yang Mas bilang. Berarti kalau dibilang tadi kembali ke Mbak Ilo, tadi perewangan ya? Iya, perewangan. Bisa dibilang seperti itu juga ya? Bisa dibilang seperti itu. Jadi ini malam tadi ya, yang nenek siluman tadi Mas itu herannya bisa ditumpas habis sama Kang Mamas dengan perewangannya itu. Iya. Kok bisa seperti itu? Kenapa pas jati diri dia, sukma dia yang asli untuk memberantas nenek siluman itu susah, tapi kenapa ketika dirasuki perewangan yang hampir 24 jam mudah, 1 hari itu lenyap semua? Apa segitu dahsyatnya yang Mas bilang yang ada sorbannya putih atau apa tadi? Sorban putih, sorban putih. Apa sebegitu saktinya? Karena memang pada intinya apapun ceritanya, iblis, setan atau jin yang sejahat-jahat mungkin bakalan kalah sama perewangan tadi mantan gurunya adik saya. Jadi memang pada intinya kemenangannya tadi, siapa tadi mantan gurunya adik saya itu namanya? Kang Mamas. Kang Mamas tadi itu. Ya. Dia bisa menguasai itu semua, dia bisa mengalahi itu semua. Karena memang pada intinya nenek siluman atau nenek iblis tadi ini tidak mampu memiliki ilmu atau melampaui ilmu yang tadi punya si Kang Mamas. Seperti itu Mas Den, Mas Ahmed kurang lebih. Panjenengan tentunya ngomong kayak gini harus ada dasar. Dasarnya itu gini. Kenapa Kang Mamas, seseorang yang sederhana dulunya, yang saat ini cukup dikenal, itu memiliki hal gaib seperti itu Mas? Mungkin dia salah satunya mengamalkan ketika dia di padepokan, mengamalkan ayat-ayat yang mampu untuk memanggil perewangan-perewangan yang seperti itu. Hanya saja tergantung diri kita. Perewangan yang kita dapatkan itu kalau kita bawa ke dalam hal-hal yang baik, perewangan itu juga akan baik. Tapi kalau kita akan bawa dia ke dalam hal-hal buruk dalam dunia kita, perewangan itu juga akan lebih mendukung. Seperti itu kurang lebih. Mas Ahmed. Subhanallah. Jadi gini Mas Roy, ini terkait dengan adiknya panjenengan. Kang Mamas ini adalah mantan gurunya Mas Re. Apakah perlu Kang Mamas ini menjemput paksa Mas Re untuk dibawa kembali ke Sumatera?
Kalau menurut saya sih perlu. Perlu ya. Karena dia perlu pantauan saya sebagai abangnya. Iya. Dia perlu pantauan teman-temannya. Mm-mm. Apalagi mantan gurunya Kang Mamas. Seperti itu Iya. kurang lebih ya Mas Den. Dia akan sungkan ya menyerang. Kalau Dia akan sungkan. kalau Gus Idris dicari-cari keberadaannya Mas Iya, Ahmed. benar. Itu Ya. ya, benar seperti itu. Pimpinan padepokannya dia yaitu Gus Idris dicari-cari mau Iya. diapain ini. Nah, Ya karena kan? dia ingin menguasai itu. Ah itu dia. Makanya dia berusaha untuk mencari. Iya. Iya. Udah bahaya nih sebenarnya nih. Gerak-gerik dia udah bahaya. Kalau nggak kita atasi, ini akan terus menerus berjatuhan korban. Iya benar, saya Kita setuju. takut itu. Cuma kita Iya. gini, untuk Mas Roy, ini kan dia semakin merajalela. Kalau seandainya kayak saya Ali berhasil untuk dia terluka, Mas bertindak apa tanggapan Mas Roy? Maksudnya Mas Ahmed piye iki? Yang jelas deme lah. Umpamanya ini kan dia semakin merajalela. Mm-mm. Ini kayak kemarin itu dia bertempur sama saya Ali dan Kang Kobar. Kalau seandainya nanti mereka bertempur kembali, terluka, kalah, tanggapan Mas Roy ini Mas? Hentikan itu semua. Apapun ceritanya, hentikan itu semua. Dan apapun ceritanya saat ini, kita kalau bisa perlu bantuan Kang Mamas, kita perlu bantuan Kang Mamas Ya, untuk menjemput dia tapi kembali. Saya setuju. ke tempat Intinya kelahiran gini, dia. Mas Ahmad, yang saya tangkap dari Mas Roy ini ya tambah pasukan Iya. gitu loh. Tapi itu saat ini kan Kang Mamas belum bisa. Iya. Ya apakah harus Kang Mamas juga? Kan enggak. Kan Gus Idris kan punya santri-santri. Bisa positif lah nih. Ah. Gitu. Benar, Mas Den, kita harus merapatkan pasukan. Mm-mm. Oh ya satu lagi Mas Roy. Re itu mencuri pedangnya Gus Idris di padepokannya, yaitu pedang Zulfikar. Ya, tadi saya melihat dan memahami pedang Zulfikar itu nggak sembarangan karena ada ayat-ayat di pedangnya. setiap di pedang atau di sarungnya, dan sarungnya itu berlapis emas gitu ya. Nah, saya melihat seperti ini. Kenapa Re tidak mampu untuk menguasai pedang itu? Kenapa cuman Gus Idris pimpinan padepokan yang bisa menggunakan pedang itu untuk melakukan pembelaan terhadap Islam? Itu boleh nggak share sedikit? Kalau kita punya niat dan hati yang tulus, pedang Zulfikar tadi itu akan berpindah dan akan mau dialih tangankan dengan orang-orang yang baik. Kalau misalnya kita memiliki niat yang jahat, kita nggak akan mampu dan menguasai pedang Zulfikar itu. Apalagi kita niat mencuri, Iya. tidak bisa. Mas Den dan Mas Ahmed tidak Iya, bisa. benar Intinya semua itu niat yang baik yang harus kita apakan untuk merebut atau untuk menguasai pedang Zulfikar. Saya setuju. Seperti itu. Karena kan kalau misalnya adik saya ini dia tidak mampu untuk menguasai pedang Zulfikar karena dia memiliki niat yang buruk. Betul, Hatinya udah hitam, udah ketutup dengan hal-hal yang baik. Maka dari itu dia tidak mampu untuk menguasai pedang Zulfikar. Apapun ceritanya. Niat di saya sudah jelek. Ya, niatnya udah buruk. Padepokan. Iya. Niatnya sudah buruk. Ambisi. Saya bilang tadi likuli amalu binniyat. Setiap apa yang kita lakukan itu niat kita baik, Ya, yang baik akan mendekat dengan kita. benar. Seperti itu. Oke, jadi ambisi Mas Ri saat ini sebetulnya mengambil benda-benda yang berharga milik Gus Idris, tapi walaupun diambil tapi tetap tidak bisa menggunakannya ya Iya, Mas ya. tidak bisa Iya, menggunakan. jadi- Digunakan dia hanya pedang biasa saja. Iya, Hanya jadi pedang pamer-pamer biasa. saja gitu Tidak ya. ada keistimewaan, tidak ada. Oke. Ilmu karomahnya hilang dari pedang Zulfikar itu. Betul, kecuali Oke. itu Gus Idris yang memegang. Benar. 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 Jadi kalau menurut panjenengan saat ini apakah Gus Idris pimpinan padepokan beliau itu harus turun langsung menghadapin Re untuk kondisi saat ini atau santrinya saja dulu Mas? Santrinya nggak akan mampu Santrinya nggak akan mampu. menghadapi Re. Akan jatuh Terlalu korban. beresiko juga kalau Terlalu Gus beresiko. Idris turun Terlalu tangan beresiko. sendiri Bisa- Mas. Bisa jadi nambah korban seperti ganjil. Seharusnya memang Gus Idris yang harus turun tangan sih, karena memang pada intinya ilmu Sire ini belum bisa melampaui ilmunya Gus Idris. Cuma Seperti itu. Tapi kembali lagi pedang kan di tangan dia Mas. Gimana? Di tangan siapa, Mas? Di tangan Mas Re? Untuk saat ini pedang di tangan Mas Re itu mungkin hanya berbentuk benda. Iya. Ilmu karomahnya kan Oke. seperti itu. Dan benda pedang Zulfikar itu tadi itu kan miliknya Gus Idris. Iya, saya Kan setuju. seperti itu. Hanya Gus yang Idris tahu lah yang tahu kuncinya untuk merebut kembali pedang Cuman Zulfikar tadi itu. Makanya Gus Idris belum mau untuk turun. Belum. Iya. Mungkin dia ada nyusun strategis. Ya. Ada Ya. Menurut saya gini, kenapa Gus Idris belum mau turun? Dia mungkin
lebih memfokuskan dirinya lagi. Iya. Dia harus memfokuskan dirinya lagi, dia harus berkonsentrasi, dia harus berkebingungan. Jadi kita doakan saja Iya. semoga Mas Rey, Mas Arya bisa cepat kembali ke jalan yang benar Cepat gitu ya. mengembalikan pedang Ha, Idris. Iya. Kalau bisa kembali ke tanah Sumatera ini lah udahlah, Iya. nggak usah. ke kampung. Heeh. Jangan di kampung orang ngapain. Ya udah. Iya. Ini pesan untuk apa? Adik panjenengan lah. Untuk pesan Kalau ke nengok video ini gitu Mas. Ini pasti nanti dia nih bisa berkelit juga ini. Itu bukan abang saya itu. Gitu-gitu nanti dia nih pasti. Pastilah Mas. Dia karena pasti udah hampir tidak- 10 tahun juga kan nggak Iya. jumpa. Apa pesan-pesan untuk Mas? Walaupun dia sebenarnya dalam hatinya dia ini abangku, tapi dia nggak akan mungkin semudah itu untuk mengakui saya abangnya. Tapi itu nggak masalah buat saya. Saya pesan saya untuk adik saya, segeralah kembali ke Sumatera. Iya. Kami menunggu, kami mau adik kami aku ini balik dengan niat yang ingin berubah. Iya. Apapun Saya setuju. ceritanya, Dek Rey, Iya. apapun ceritanya, baliklah. Cukuplah banyak berjatuhan korban. Iya. Cukup. Jangan sampai nanti adik saya sendiri yang akan makan senjata makan tuan. Betul. Iya. Itu dia peribahasanya. Yang Berarti sebelum menyesal. Iya, gitu ya. sebelum menyesal kembalilah. Iya. Kita masih membuka pintu. Kita Iya, keluarga masih membuka pintu. Benar, Seperti benar. itu Mas Den. Oke. Sudah Mas Ahmed, sudah terlalu malam juga kita nih. Sudah terlalu malam. Saya Hamid dan Mas Roy izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.